Identifikasi risiko membuka bisnis restoran makanan cepat saji yaitu sushi dengan budaya Jepang di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Shiva, Lauren, Dea, dan juga Delim. Sushi adalah makanan khas Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk. Sekarang ini sudah banyak restoran sushi di Indonesia. Lalu, bagaimana identifikasi risikonya? Penetapan konteks yang terdiri dari konteks internal dan juga konteks eksternal. Konteks internal. 1. Restoran dengan budaya Jepang menyediakan makanan cepat saji. Kedua, memiliki bangunan sah yang milik sendiri, serta pembukaan restoran melibatkan sejumlah operasi bisnis seperti manajemen stok, pembelian bahan baku, dan pengaturan ruangan yang diatur dengan cermat dan efisien untuk meminimalisir kerugian. Membutuhkan SDM yang terampil dan berpengalaman untuk menyiapkan makanan dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya, konteks eksternal. 1. Lokasi yang strategis dan memiliki banyak peminat akan makanan nuansa Jepang yaitu sushi. Kedua, memperhatikan peraturan dan izin usaha untuk memenuhi standar yang ada di Indonesia. Ketiga, memperhatikan pola konsumsi masyarakat Indonesia. Identifikasi risiko. Satu, harga bangunan yang cukup mahal di lokasi strategis. Kedua, biaya operasional yang tinggi mulai dari bahan baku, peralatan memasak, dan dekorasi restoran. Ketiga, pola konsumsi masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Jepang. Keempat, menghindari bahan makanan yang tidak halal atau bahan yang diolah dengan alkohol. Dan kelima, memiliki izin usaha dan mendapat sertifikasi standar halal Indonesia. Analisis risiko. Pertama, budaya makan orang Jepang dan Indonesia berbeda, sehingga harus memperkenalkan makanan nuansa Jepang kepada masyarakat Indonesia untuk menarik pelanggan. Kedua, bahan baku dasar yang digunakan menggunakan ikan, sehingga harus memastikan kualitas bahan baku ikan agar tetap segar untuk menjaga kualitas makanan. Yang ketiga, pendapat masyarakat Indonesia mengenai makanan sushi yang mahal dan juga kita memerlukan modal yang besar untuk usaha ini. Perizinan dan regulasi menjadi risiko besar bagi restoran sushi. Restoran ini memerlukan izin dan persetujuan dari berbagai pihak seperti Badan Kesehatan dan Badan Perizinan Bisnis. Evaluasi risiko. Pertama, restoran harus melakukan riset terhadap budaya dan juga harus selalu mengikuti tren makanan untuk menarik minat pelanggan. Yang kedua, restoran harus mendapatkan izin, dan yang ketiga, restoran harus melakukan promosi. Analisis tingkat kemungkinan dan tingkat pengaruh terhadap sasaran. Budaya makan yang berbeda di kedua negara. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi. Tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Bahan baku dasar yang tidak segar. Faktor penyebabnya banyak. Tingkat kemungkinan terjadinya sedang, dan tingkat pengaruh terhadap sasaran sedang. Pendapat masyarakat mengenai harga makanan. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran tinggi. Perizinan dan regulasi. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, tingkat pengaruh terhadap sasaran rendah. Prioritas risiko. Diurutkan dari tingkat risiko yang kemungkinan terjadinya paling tinggi ke yang paling rendah. Yang pertama, ada budaya makan yang berbeda di kedua negara. Yang kedua, ada pendapat masyarakat mengenai harga makanan. Yang ketiga, perizinan dan regulasi. Dan yang terakhir, bahan baku dasar yang tidak segar. Mitigasi risiko. Pertama, memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk mempertahankan bisnis mencakup promosi atau diskon khusus, serta kerjasama dengan situs pesan makan online. Kedua, kelola biaya operasional dengan baik dengan memiliki manajemen keuangan yang baik.
ketiga, mencari pasokan bahan baku yang andal dan dapat diandalkan dengan kerjasama dengan supplier bahan baku yang sudah terbukti dapat menyediakan produk yang berkualitas dan segar. Keempat, menjaga kualitas makanan dengan memperhatikan bahan baku bersih, segar, dan berkualitas. Kelima, melatih para karyawan agar bisa membuat sushi yang lezat. Dan yang terakhir, restoran memastikan bahwa izin dan persetujuan halal sudah diperoleh sebelum restoran dibuka. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.